Ini adalah takdirmu. Jika kau berani lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, aku akan merekrut menantu laki-laki untuk cucuku. Siapa yang menawar paling tinggi, dia milik mereka. Ini bukan jamuan cari menantu. Ini jelas menjual cucu perempuan. Sepertinya Tuan Jiang bermaksud, dia tidak mau bermain lagi. Su Qingsui ini adalah wanita tercantik di Bianlian. Aku harus memilikinya hari ini. Membuatnya terkapar setiap malam. Aku menawarkan 3 juta. Dengan 3 juta, kau mau Su Qingsui? Aku menawarkan sebuah villa senilai puluhan juta. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Beijin. Aku di sini. Dasar pembawa sial. Tidak mati. Su Xiaomo. Daripada bersembunyi dengan baik, apa yang kamu lakukan di sini? Kau belum cukup merugikan keluarga Su. Keluarga Su. Beraninya kau, berani memperlakukan tunanganku sebagai barang dagangan. Apa kau bosan hidup? Keluarga Su kami bisa menjadi seperti ini hari ini. Ini semua karenamu. Dasar pembawa sial. Masih ingin menikahi Qingsui. Mimpi saja. Dasar kau tak tahu berterima kasih. 10 tahun kau tak kembali untuk berbakti. Kembali pada saat ini. Aku melihatmu hanya di sini untuk warisan. Nenek, Beijin bukan orang seperti itu. Lagi pula permintaan terakhir kakek awalnya adalah Keluarga Su, bukan tempatmu untuk bicara. Dasar tikus jalanan. Apakah kau pantas untuk keluarga suku? Seseorang bawa sialan ini. Pukul dia keluar. Jangan ada yang bergerak. Beijin cepat pergi. Tunggu sebentar. Jika saya boleh bilang Nyonya Besar Su, biarkan saja orang ini berdiri di sudut paling jauh dan berikan dia sisa makanan untuk dimakan. Biarkan dia ikut mencicipi juga. Lagi pula acara semacam ini, dia tidak akan pernah seumur hidupnya bertemu lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Tidak buruk. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas berada di sini. Berikan dia ampas untuk dimakan. Itu sama saja memberinya muka. Saran ini memang bagus. Kalau begitu mari kita lakukan itu. Cepat pergi ke sudut. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Sampah jenis ini bisa berdiri di barisan depan, tapi membuatku berdiri di sudut. Mereka yang bisa berdiri di barisan paling depan, mana ada yang tidak bernilai puluhan juta. Cukup peras sedikit dari sela-sela gigi mereka. Sudah cukup bagimu untuk makan seumur hidup. Seorang pria yang datang hanya untuk menumpang dari keluarga Su, hanya pantas berjongkok di sudut dan makan bersama anjing. Puluhan juta dianggap uang. Di kartu ini ada setidaknya 1 triliun. Di mana aku harus berdiri? 1 triliun. Kau kira keluargamu percetakan uang? Bahkan keluarga Lin dari Shangjin tidak akan berani mengatakan itu. Kurasa anak ini mungkin sudah gila karena marah dan bicara omong kosong di sini. Nah, memegang sesuatu yang belum pernah kulihat. Kartu palsu. Kau berani menyombongkan diri seperti ini. Apa kau mencoba membuatku mati tertawa dan kemudian mewarisi milik tuan muda ini? Jian Huabei, kau bilang kau punya 1 triliun. Kenapa bahkan sehelai rambut pun tidak kau bawa? Hanya pamer di sini. Hadiahku sedang dalam perjalanan. Seorang pekerja lepas. Jika kau benar-benar bisa menunjukkan hadiah pertunangan yang layak, aku akan menggonggong seperti anjing di tempat. Lin Beijin, jangan bicara lagi. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Kau tidak bisa mengatasi ini. Cepat pergi. Memberimu 1 menit lagi. Lin Beijin, dasar kau miskin. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, ku buat orang melumpuhkanmu. Hadiah-hadiahnya sudah tiba. Arak tua 10 kotak. 1 unit villa tepi sungai. Sepasang gelang giok hijau kekaisaran. Sungguh isyarat yang megah. Nilai total hadiah-hadiah ini setidaknya 1 miliar. Awalnya, kukira aku sudah cukup murah hati. Hadiah siapa ini? Sangat luar biasa mewah. Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini. Apakah cukup? Astaga, benar-benar dia. Cukup. Tentu saja cukup. Beijin, nenek tahu kau luar biasa. Menggonggong sendiri, atau aku harus membantumu? Benar, kau yang kirim itu. Jadi, benar kamu yang ngasih? Aku tidak percaya kau si pembawa sial. Benar-benar punya kemampuan sebesar itu. Tepat sekali. Jika dia benar-benar mengirim ini, aku janji, makan kotoran sambil berdiri. Bahkan tidak berkaca diri. Pakai baju murahan dari kaki 5. Benda macam apa dia ini? Sepertinya aku harus membuatmu baru menangis setelah lihat peti mati. Shao Wuji.
Ye Xinchang, tuan muda keluarga Ye. The film was translated and narrated by M Media. Hampir saja tertipu oleh anak ini. Berani menyebut langsung nama Dewa Wuji. Dia benar-benar orang gila. Keluarga Su dijatuhkan oleh keluarga Ye. Kenapa dia ada di sini? Beli wanita tercantik untuk dijadikan pelayan. Siapa peduli dia punya musuh atau tidak? Bahkan keluarga Su rela menyerahkan Su Qingsu, dijual kepada keluarga Ye. Nah, kau benar-benar sudah membual? Bukan. Mari kita lihat apa lagi yang ingin kau katakan. Kau berani mengaku hadiah pertunangan tuan muda Ye. Kau mencari mati. Aku lihat kah? Jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ibu, sudah saatnya dia diberi pelajaran. Seseorang, patahkan kakinya. Lempar dia ke jalan, biar mengemis. Nenek jangan. Tunggu. Tuan muda Ye, anak ini penuh kebohongan. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Hari ini adalah hari kebahagiaan besar aku dan Su Qingsue. Jadi untuk saat ini, aku akan membiarkan bajingan ini hidup. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Su Qingsue menjadi wanitaku. Mulai sekarang, dia milikmu. Nenek. Aku tidak mau, biarkan aku keluar. Diam. Jika bukan karena ayahmu selalu melindungi orang itu, kenapa keluarga Su bisa jadi begini? Bagimu untuk menikahi tuan muda Ye adalah kehormatanmu. Tidak. Ye Xincheng dia hanya bajingan. Dia tidak tahu berapa banyak wanita yang sudah dia hancurkan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Tahu, King Sui. Jangan khawatir. Selama aku ada, tak ada yang bisa menyentuhmu. Lin Bichen benar. Aku tahu kau. Jika kau masih dari keluarga Lin Sangjin, tentu saja tidak ada yang berani menyentuhmu. Tapi jangan lupa, kau sekarang hanyalah anjing yang nyaris tidak bertahan hidup. Kau berani mengomentariku. Kau berani memukulku. Kau berani memukulku. Baiklah, tunggu saja. Hari ini, tepat di depan semua orang, aku akan mengambil nyawamu. Dengan tangan kosong, dia ingin merobohkan sangkar ini. Dia bahkan berani menyamar sebagai Raja Utara. Dia pasti gila. Bagaimana ini mungkin? kandang ini harganya lebih dari 1 juta untuk dibangun. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu saja memecahkannya? Lin Bichen, kau berani menyentuh tuan muda Ye? Kau mencari mati. Jangan libatkan kami. Cepat tangkap dia. Aku akan memotong tangannya. Nenek. Aku siap menikah dengan Ye Xincheng. Tolong, lepaskan Bei Chen. Lin Bichen, aku memberitahumu. Aku kenal Dewa Perang Wuji. Kau pasti mati. Begitukah? Tuan muda Ye si gila ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Lin Bichen, Dewa Perang Wuji akan segera tiba. Tunggu saja kematianmu. Yang seharusnya menunggu mati adalah kau. Bei Chen. Dewa Perang Wuji telah tiba. Raja negara memiliki dekret, anggota keluarga Su, dan semua yang hadir. Semua berlutut. Jenderal tua Su adalah martir heroik, cucunya, Su Kengsui, keturunan pahlawan sejati. Hari ini saya beri hadiah 500 batang emas, 300 mutiara bercahaya laut dalam, dan satu proyek senilai 10 miliar, sebagai mahar Nona Su. Raja negara juga berkata, Nona Su bisa memilih suaminya sendiri jika ada yang memaksanya. Mereka akan dihukum mati. Hadiah itu diantar langsung oleh raja. Apakah keluarga Su akan bangkit kembali? Sepertinya koneksi orang tua itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dewa Perang. Anak itu meniru Raja Utara. Aku memberinya pelajaran, tapi dia mematahkan tanganku. Lihan Li.
Dia tidak membungkuk padamu. Kau harus menghukumnya dengan berat. Lalu Tuan Muda Ye berpikir, bagaimana saya harus menghadapinya agar dianggap hukuman berat. Buang dia ke medan perang purgatori untuk menjadi budak, menjadi umpan meriam. Tepat sekali. Memang seharusnya begitu. Dewa Perang. Mengapa kau? Dewa Perang. Mengapa kau memukulku? Kau mempermalukan Nona Su duluan. Aku tidak membunuhmu. Sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi anak itu Lin Beichen melakukan kejahatan besar. Jangan sekali-kali lepaskan dia begitu saja. Kau mau mengajariku? Tidak, tidak. Nona Su, semua yang hadir, apakah ada orang yang kau cintai? Jika ada, silakan pilih mereka. Raja negara sudah berbicara. Beichen seharusnya tidak. Dalam bahaya lagi. Aku memilih Beichen. Kalau begitu, semoga kalian menua bersama. Jangan sampai kau gagal mengenali naga sejati. Kalau tidak, kau tak akan tahu bagaimana kau mati. Ada apa ini? Pasti bocah ini yang membuat Dewa Perang marah. Tapi Raja Negara baru saja berbicara, bersedia mendukung penuh keluarga Su. Dewa Perang tidak punya pilihan selain melepaskannya dan melampiaskan amarahnya pada kami. Jika kau bosan hidup, mati saja. Kenapa menyeret kami? Jangan tertipu olehnya, semuanya. Dia hanya beruntun. Dewa Perang tidak repot-repot berdebat dengannya. Bantu aku mengirim pesan kepada Ye Shanhe. Dalam 7 hari. Bawa semua orang dari keluarga Yirmu 3 hari berlutut di depan makam Pak Tua Su. Kalau tidak, aku akan hancurkan keluargamu. Lin Beichen, hutang ini belum lunas. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika tidak. Haruskah aku melakukannya, atau kau akan melakukannya sendiri? Dasar tidak berguna. Kau benar-benar berpikir Dewa Perang dipanggil olehmu. Tentu saja. Tahu sedikit seni bela diri. Kau benar-benar berpikir kau Raja Utara. Tuan Muda Ye berkata. Berisik. Lin Beichen, tutup mulutmu, keluarga Su kami. Sama sekali bukan sesuatu yang pantas tahu. Si sampah ini, cepat pergi. Nenek, aku hanya akan menikah dengannya. Begitu kau tiba, kau membawa kami. Begitu banyak masalah. Apakah ini suami baik yang kau temukan? Nenek, tolong beri Beichen kesempatan. Aku percaya. Selama dia bekerja keras, dia tidak akan lebih buruk dari siapapun. Ibu. Memberinya kesempatan. Bukan tidak mungkin. Tapi bukankah Lin Beichen bilang, dia adalah Raja Utara. Agaknya utang dari grup Qiangsheng. Dia juga bisa menagihnya. Di balik grup Qiangsheng adalah dari Huagul. Ini sama saja mengirimnya ke kematian. Apakah utang ini tertagih atau tidak? Keluarga Su tidak akan rugi. Perhitungan yang bagus. Lin Beichen, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah kau berani menuntutnya? Hanya sebuah grup Qiangsheng kecil. Di depanku hanyalah serangga busuk. Kuharap kau tidak akan menyesalinya nanti. Bertahan hidup dulu sebelum bicara. Istri. Ini mobil mewah edisi terbatas. Harganya setidaknya lebih dari 10 juta. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar murah hati. Rendah hati, rendah hati. Ini hanya alat transportasi. Tuan Muda Ye, sekarang setelah Anda dapat penghargaan dari Dewa Perang Wuji dan bisa berpartisipasi dalam persiapan upacara masuk Agun ke Belian, Anda pasti akan naik pesat di masa depan. Jangan lupakan kami saat itu tiba. Jangan khawatir. Aku, Yi Xinchen, orang yang amat menghargai loyalitas. Ketika aku berhasil, aku pasti akan menjaga kalian semua. Kenapa anak itu Lin Beichen tidak ada di sini? Bukankah dia bertaruh denganku? Tentang siapa yang bisa masuk. Takut gertakannya ketahuan. Dan tidak berani datang. Acara macam apa ini? Pria yang suka menumpang itu mungkin sudah ketakutan. Setengah mati. Dia tak sebanding dengan Tuan Muda Ye. Anak itu, sepertinya tidak ada harapan. Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye bisa membawa keluarga Su saya masuk untuk melihat juga? Untuk melihat juga. Itu tidak mustahil. Namun, statusmu akan lebih rendah. Tuan Muda Ye,
Mohon tenang saja, selama Anda bisa membawa kami, keluarga Su masuk. Dia milikmu malam ini. Jangan, lepaskan aku. Keluarga Su, itu karena ayahmu melindungi si bajingan tak tahu diri itu, sehingga kita jatuh ke keadaan ini. Sekarang waktunya kau membalas keluarga Su demi dia. Malam ini bahkan jika kamu mati, kamu harus mati di ranjang Tuan Muda Ye. Keluarga Su kalian benar-benar tidak tahu malu. Dasar sampah, kamu berani datang mengendarai mobil rusak ini. Dia kehilangan muka. Milik keluarga Su kami. Wajah keluarga Su, kalian sendiri yang menghilangkannya. Hanya karena surat undangan. Mempermalukan seorang junior. Benar-benar tidak tahu malu. Dasar bocah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, akan kusuruh orang robek mulutmu. Beijin, bagaimana kalau kita pergi saja? Kita pasti tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, aku pasti akan membawamu masuk. Dan itu akan berada di bagian VIP. Pria jahat, kamu benar-benar berani memukulku. Kau kupukul karena mulutmu lancang. Upacara kebilian segera dimulai. Mohon siapkan surat undangan Anda. Masuklah dengan tertib. Lin Beichen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kesenjangan di antara kita. Surat undangan Black Gold tingkat atas. Dewa Perang Wuji benar-benar menghargai Tuan Muda Ye. Saya yakin, setelah ini, aset keluarga Ye bisa berlipat ganda beberapa kali. Sepertinya, tikus tertentu dari selokan harus menyingkir dan kabur nanti. Selamat datang di kedatangan Anda. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, dia benar-benar punya muka. Lihatlah Tuan Muda Ye. Bahkan orang-orang dari Guk Naga sangat menghormatinya. Sekarang lihat lagi, pada sampah yang kamu temukan ini menyebabkan keluarga Su saya bahkan tidak bisa masuk pintu. King Sue, cepat pergi dengan Tuan Muda Ye. Ini adalah milik keluarga Su kami. Kesempatan terakhir untuk masuk. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kalahkan dia untukku. Bukankah tadi Anda hormat? Mengapa Anda bisa diusir secepat itu? Tuan, mengapa ini terjadi? Anda masih berani bertanya. Dari mana Anda mendapatkan keberanian? Nah, ini diorganisir secara pribadi oleh Dewa Perang. Upacara masuk agung kebilian. Anda berani memalsukan surat undangan. Sepertinya Anda tidak ingin hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua ini undangan dari keluarga Ye, diawasi dan dibuat secara pribadi. Juga surat undangan ini adalah khusus untuk keluarga kami. Keluarga Ye peninggalan Dewa Perang Wuji. Kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, jika Anda berani bicara omong kosong lagi, itu tidak hanya akan memukuli Anda. Itu tidak akan sesederhana itu. King Sui, ayo masuk. Dasar sampah tak berguna, berhenti mencari mati. Kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu akan masuk? King Sui, percayalah padaku. Ayo pergi. Apakah itu kau? Apakah kau yang mengatur di balik layar? Undangan Tuan Muda Ye, itu tidak mungkin palsu. Mungkinkah? Apakah benar anak ini yang bermain belakang? Sangat mungkin. Kabur selama 10 tahun. Begitu dermawannya meninggal, dia langsung kembali. Serigala bermata putih mewarisi warisan. Cara tercela apa yang dia gunakan sama sekali tidak mengejutkan. Itu benar. Aku secara khusus menginstruksikan Shao Wuji untuk tidak membiarkanmu masuk. Ada masalah dengan itu. Tidak berguna. Kau berani memerintah Dewa Perang. Baik, kalau kau tak menghalangi, minggir sekarang. Baiklah. Aku akan melihat hari ini. Bagaimana kau mati? Cepat turunkan Kim Sue. Kamu mau mencari mati. Jangan seret keluarga Su kami ke dalamnya. Bahkan Tuan Muda Ye tidak bisa masuk. Kamu sampah. Mau masuk dengan paksa. Dia tidak bisa masuk, bukan berarti aku tidak bisa masuk. Lagi pula, siapa yang memberitahumu? Aku mengemudi untuk memaksa masuk. Tidak ada aturan di sini. Tidak boleh mengemudi. Tidak menyangka, kau sangat tidak tahu malu. Kau mengikutiku sampai ke sini. Jika aku tidak datang, upacara kebilian ini bisa terjadi. Bagaimana bisa? Jenderal Xiao, kau mengenalnya? Hanya seekor lalat yang tidak bisa diusir.
Kenapa kau begitu berantakan? Apa kau tidak tahu acara apa hari ini? Jenderal Xiao terbang ini, undanganku saja dia robek kepada keluarga Su. Dia juga menggunakan cara-cara keji untuk membuat undanganku palsu. Akibatnya dia dipukuli keluar oleh para penjaga. Jenderal Xiao, kau harus memberinya pelajaran yang keras. Masuk ke mobil, hadiri upacara. Itu lebih penting daripada berurusan dengannya. Baiklah, terima kasih Jenderal Xiao. Orang ini memang pembawa sial. Dia bahkan memprovokasi Jenderal Xiao. Jika kau ingin mengamati upacara, aku bisa membantumu. Namun, Dunia ini luas. Tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. aku menyarankanmu untuk tidak main-main jika kau membuat Dewa Perang Muji marah. Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Lihat, mobil ini bisa masuk, bukan? Apakah kepalamu terlindas mobil atau apa? Itu adalah tokoh utama hari ini. Jenderal Xiao, siapa Anda? Tidakkah Anda tahu? Bai Chen, kenapa tidak kita lupakan saja? Tidak bisa masuk itu masalah kecil. Jika kita membuat Dewa Perang Muji marah, maka kita tamat. Jangan khawatir hari ini. Aku pasti akan membuatmu bangga. Jika aku tidak bisa masuk hari ini, aku akan rela melepaskan King Sui. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ikut aku. Aku bisa membawamu masuk. Kalian memalukan. Jika kalian mau mencari mati, pergilah sendiri. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Ayo pergi. Turunlah. Semuanya. Dua orang ini tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarga Su saya. Tolong jangan marah pada kami. Saya ingin melihat bagaimana sampah ini berakhir. Kau ingin menghentikanku. Cincin naga darat. Pemilik tunggal cincin naga darat di dunia adalah tuan terhormat itu. Anda siapa? Hormat. Ayo pergi. Apel, dia benar-benar masuk. Mengapa sambutan untuknya lebih megah daripada untuk Jenderal Xiao? Apa latar belakang anak ini? Bai Chen menantuku yang berharga. Tunggu nenek. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang yang baru saja masuk adalah suami keponakan saya. Minggir semua. Pergi. Jadi, apakah Anda percaya kali ini? Bai Chen, katakan padaku yang sebenarnya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudah kubilang aku adalah Raja Utara. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Baiklah. Sebenarnya, ketika aku di Brilliant, aku hanya mengemudi untuk mereka. Mereka semua mengenalku. Walau kejadian hari ini tak semestinya. Rasanya sangat menyenangkan. Bai Chen, mulai sekarang kau harus bersikaplah membumi. Upacara masuk agung kebilian akan segera dimulai. Silakan tempati kursi Anda di area yang ditentukan. Sudah siap. Kau serius membuat seorang gadis menunggumu selama lebih dari 1 jam. Kalau begitu aku akan pergi. Lupakan saja, aku terlalu malas berdebat denganmu. Kau mau minum apa? Kalau mau bicara, cepat saja. Jangan buang waktuku. Tidakkah kau tahu bahwa Lin Pingzi sudah tiba di Bianliang? Dia pasti kesini untukmu. Apa yang akan kau lakukan melarikan diri? Mengapa aku harus lari? Lin Pingzi lah yang seharusnya lari. Aku sangat penasaran. Apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Apakah itu konsorsium misterius yang menjatuhkan keluarga Wang? Yang mendukungmu? Kau periksa aku. Kebetulan bertemu. Aku memang menyelidikimu. Tapi yang aneh adalah, kau menghilang selama 10 tahun. Aku punya beberapa berita. Tidak ditemukan. Konsorsium misterius itu. Kekuatan apa itu? Apa hubunganmu dengan mereka? Beberapa hal. Kau tidak perlu tahu. Lin Pingzi selalu ingin menikahiku. Untuk mengambil properti keluarga Ken. Dia adalah orang yang jahat dan kejam. Wanita di sekitarku ada banyak sekali. Aku tidak mau menikahi pria kecil itu. Jika kau bisa membuat konsorsium misterius itu membantuku, aku bisa menikahimu lagi. Kontrak pernikahan itu, aku tidak pernah mengakuinya. Apalagi menikah lagi. Kau, Berhenti meneleponku. Dia adalah putri sulung keluarga Qin. Status bangsawan. Sahabatku adalah seorang Huaguo, jenderal wanita termuda.
kau masih membutuhkan bantuanku. Orang-orang di rumah berharap aku bisa menikah dengannya. Adapun Rushuang, dia di kamp militer dan banyak dibatasi. Keluarga Yi sangat kuat. Dia juga tidak berdaya. Tapi kau berbeda karena aku dari Bianlian, menantu keluarga Su yang dimarahi, serigala bermata putih, dan aku awalnya dengan keluarga Lin, punya dendam. Jadi kau bisa melawan mereka tanpa peduli apapun. Benarkah? Siapa yang akan menang atau kalah nanti, itu tidak penting sama sekali. Bagaimanapun, airnya keruh. Kau bisa mengambil kesempatan, menepuk pantatmu dan pergi. Aku tidak seperti Xiao Rushuang. Masa depanku bisa dihancurkan sesuka hati. Apakah itu maksudmu? Lin Beichen, apakah kamu sudah makan bubuk mesiu? Di matamu, aku adalah wanita seperti itu, kan? Bukankah begitu? Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Yang kumaksud adalah menikah lagi. Seriuslah. Kau. Baiklah, aku tidak tertarik padamu. Meskipun kau terkadang sombong. Tapi kau terhadap Su Qingsu, penampilanmu yang membela. Itu benar-benar membuatku bersemangat. Hal yang sama juga berlaku. Keluarga Qin ku bisa beri apa padamu? Ribuan kali lebih banyak daripada keluarga Su. Dan The film was seluruh translated keluarga Su, and aku narrated by meremehkanmu. M-Media. Aku berbeda. Aku hanya merasa kasihan padamu. Yang Mulia sedang tidak enak badan. Nona Su ditanya oleh Yi Xincheng, membuat janji dengan Bai Jinhan. Karena aku tidak bisa mendapatkan. Jangan harap bisa mendapatkan Su Qingsu. Kingsue, apakah kau sudah tidur dengan Lin Beichen? Beichen dan aku belum resmi menikah. Tuan muda Ye, mari kita bicara bisnis dulu. Ya. Biar ku bantu kau, itu bukan tidak mungkin. Soal kau menghabiskan malam denganku, aku jamin besok Lin Beichen akan aman. Dana awal proyek keluarga Sumu, aku juga akan menanggungnya. Bagaimana? Karena Tuan muda Ye tidak punya ketulusan, maka aku tidak akan bicara lagi. Tuan muda dari keluarga Lin sudah tiba di Bianlian. Jika aku tidak campur tangan, Lin Beichen dan keluarga Sumu, keduanya akan tamat. Sebaiknya kau berpikir jernih. Tunggu sebentar. Kingsue, kenapa kau masih tidak punya selera humor? Aku hanya menguji sikapmu. Duduklah. Bagaimana kalau begini? Kau minum segelas anggur ini, dan aku akan menyetujuimu. Benarkah? Aku sudah menyusun kontrak ini. Kontrak proyek. Minum dulu, lalu akan kutandatangani. Baiklah. Tuan muda Ye, tanda tangani ini. Su Kingsue, kau benar-benar gadis yang naif dan manis. Kau pikir aku akan membantu? Aku tak ingin imbalan apapun. Sebentar lagi, Tuan muda Lin akan tiba di sini. Aku harap saat itu, kau bisa bersenang-senang sepuasnya. Ye Xincheng, kamu tidak tahu malu. Berani mencampur narkoba dengan alkohol? Silakan berteriak, selagi kau masih bisa menantang. Sebentar lagi kau akan memohon seorang pria. Tuan muda Li masih butuh waktu untuk tiba. Jangan berpura-pura suci. Akan kubuat kau seraswa di surga sebentar lagi. Ye Xincheng, kau mencari mati. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Beichen, Jangan takut, aku di sini. Ye Xincheng, kau harus mati hari ini. Raja Langit pun takkan bisa menolong. Aku mengatakannya. Lin Beichen,
Aku memberitahumu, ketika tuan muda keluarga Lin segera tiba, melihatmu merusak suasana hatinya. Kau tunggu saja, kau akan mendapat masalah besar. Lim Pengxi. Itu benar. Dialah yang 10 tahun lalu, keluargamu akan dihabisi, tuan muda Lin. Apa kau takut sekarang, ingin melarikan diri? Terlambat, tuan muda Lin sedang dalam perjalanan. Ketika dia tiba, dia akan mencincangmu tanpa ampun. Tunggu saja dan lihat sendiri. Wanitamu menjadi mainan kami. Baiklah, kalau begitu, terima kasih. Jadi aku tak perlu repot mencarinya sendiri. Sekarang, Si tidak berguna yang 10 tahun lalu, untungnya berhasil lolos. Masih bicara besar. Tuan muda Li, kau akhirnya tiba. Pria jahat ini hampir membunuhku. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyentuhmu. Lin Beichen. Lama tidak bertemu. Lim Pengxi. Kau pantas mati. Seluruh keluarga Lin pantas mati. Jangan lupakan, marga Anda juga Lin. Su Qingsue. Mendengar 100 kali tak sebaik melihat sekali. Memang sangat cantik. Sayang sekali jika menikah dengan orang tak berguna. Berlutut dan mohon padaku. Bunuh diri untuk menebus dosa. Aku bisa mengampuni keluarga Su. Dan Lin Lang si cacat itu beserta keluarganya. Apa yang kau lakukan pada paman ketigaku dan yang lain? Aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuh mereka, aku akan membuat semua orang di keluarga Lin turun dan dikubur bersama mereka. Setelah tiba di Bianliang, aku menghubungi kepala kantor perdamaian. Aku hanya mencari tuduhan acang dan menyuruh mereka ditangkap. Apakah mereka hidup atau tidak? Hanya masalah perkataanku. Bagaimana kamu akan memilih? Semuanya terserah padamu. Kepala kantor perdamaian, Li Qiang. Pintar. Kenapa kau tidak berlutut cepat dan minta maaf padaku, Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin, selamatkan aku, Tuan Muda Lin. Kau harus mati hari ini. Anjing liar, beraninya kau. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Jangan lupa, Lin Lam dan keluarganya ada di tanganku. Bicaralah. Di mana mereka? The Jika film tak was bicara, kau translated akan kubunuh. and Mari narrated kita by semua mati M. bersama. Lia. Aku akan bicara. Lepaskan, aku akan bicara. Mereka akan segera tiba di sini. Kelemahan terbesarmu adalah kau tidak cukup kejam. Demi beberapa orang cacat, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Dulu kau mengabaikan ikatan kekerabatan dan memburu keluargaku. Kecuali paman ketigaku, semua orang hanya berdiri dan menonton. Dalam hal kekejaman, tidak ada yang bisa menandingimu. Tunggu sampai Li Qiang membawa mereka ke sini. Aku akan lihat, apakah kau masih bisa sombong. Lin Beichen, apakah kau akan melihat paman ketigamu mati tepat di depan matamu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan membuatmu menonton lagi adegan dari 10 tahun yang lalu. Aku juga akan memberimu kesempatan. Potong salah satu lenganmu sendiri, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Baiklah, kau sendiri yang mencari ini. Bawa si cacat itu dan orang sakit itu ke sini. Aku ingin setiap pisau menghancurkan tulang mereka menjadi abu. Kepala kantor perdamaian Li, Tuan Muda Li telah meminta ini. Mengapa kau tidak bertindak cepat? Ya, pergi. Apakah kau gila? Kau menangkapnya. Kenapa kau menangkapku? Anda dicurigai menculik dan menyuap. Anda sekarang ditangkap sesuai hukum. Lepaskan aku. Apakah kau makan nyali beruang dan macan tutul? Kalian berdua bersekongkol. Lepaskan aku cepat. Kalau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku akan membuatmu keluar dari Bianlian. Itu adalah Raja Utara. Dengan satu perintah, kavaleri besi Bilian bisa dalam semalam meratakan sebuah negara. Keluarga Linmu bukan apa-apa. Kau belum hadapi kenyataan. Li Qiang adalah orangku. Urusanmu. Aku yang bertanggung jawab sekarang. Selama kau mengampuniku, kau boleh ajukan syarat apapun. 100 juta atau 1 miliar. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan segera mentransfer uangnya. 100 miliar. Apel, 100 miliar. Apakah kau sudah gila karena kemiskinan? Apakah kau tahu berapa banyak keluarga mengumpulkan kekayaan seumur hidup tidak punya sebanyak ini? Aku sudah lama berbicara denganmu. Mulutku kering. Meminta 100 miliar sebagai uang teh. Apakah itu berlebihan? Tidak berlebihan. Aku akan segera suruh orang transfer uangnya.
Segera transfer 100 miliar ke grup Su Bianliang. Tuan muda ini harus jelaskan diri padamu. Baiklah. Membiarkanmu kembali hari ini adalah agar mulai sekarang kau akan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Maka aku ingin menunjukkan padamu keluarga Linmu yang sangat kau banggakan. Bagaimana itu akan dihancurkan. 100 miliar hanyalah uang teh. Kau mendambakan King Sui. Urusan itu perlu diselesaikan secara terpisah. Kau tunggu kedatangan pelindung Dewa Perang keluarga Lin dan menghancurkan kalian para penjahat. Raja Utara. Pelindung keluarga Li dikenal sebagai jagal tangan darat. Tindakannya sangat kejam. Adapun pihak tuan ketiga Lin, haruskah kita membuat beberapa pengaturan? Tidak perlu. Mengenai pihak paman ketiga, aku sudah menyuruh King Si membawa orang untuk pergi menjaganya. Jika dia berani pergi, dia bahkan tidak boleh berpikir untuk pergi. Jenderal Ilahi berjubah putih, sang penghancur kota seorang diri. Untungnya aku tahu sejak awal identitas Raja Utara. Kalau tidak, jika aku mendengarkan Lin Pingxi ini langsung menangkap orang itu, aku takut aku akan tamat. Kirim dia ke rumah sakit terbaik. Sama sekali tidak boleh membiarkannya mati. Begitu saja. Ya, Raja Utara, yakinlah. Beijing, jangan pergi. Baik. Aku tidak akan pergi. Anakku, The film Ayah was terlambat. translated and narrated Ayah by bersumpah. M Media. aku pasti akan membalas dendammu dan menghancurkan tulang bajingan kecil itu dan menyebarkan abunya. Shinchan, karena dia sedang siapkan hadiah untukmu, bahwa dia dipukuli sampai mati. Tuan muda Lin, Anda harus menegakkan keadilan untuknya. Saya juga tidak menyangka Lin Beichen anjing liar ini bisa andalkan kantor perdamaian Bianliang sepenuhnya. Saya mohon Tuan muda Lin untuk membalaskan dendam putra saya. Saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga Yi. Jangan khawatir, jika bekingnya adalah Xiao Roshuan atau Dewa Perang Wuji, saya benar-benar tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kepala kantor perdamaian Bianliang tidak bisa melindungi anjing liar itu. Pelindung keluarga Lin sudah tiba. Saya ingin membuatnya Lin Beichen dan semua orang yang terkait dengannya mati tanpa tempat pemakaman. King Sui. Ada apa? Itu. Aku tidak bisa menahannya tadi malam. Kalau tidak, pasti sudah ada. Aku tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Halo, Su Pingsui, cepat bawa Lin Beichen ke sini. Ibu, penjagal tangan berdarah sudah tiba di Bianliang. Keluarga Lin Sanjing menyatakannya langsung, mengatakan bahwa keluarga Su kami harus dikuburkan bersama Lin Beichen. Siapapun yang membantunya akan ditangani bersama. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sekarang, biarkan Lin Beichen mati untuk menebus dosanya. Dan kemudian mengirim dari Su Pingsui itu ke keluarga Lin, sujud dan minta penampunan dari keluarga Su. Mungkin baru kemudian kita bisa bertahan. Jagang tangan berdarah. Dia hanyalah pesuruh yang melakukan beberapa hal licik untuk keluarga Lin. Apakah benar-benar perlu takut begitu? Kau masih berani menyombongkan diri. Itu orang kejam yang bisa hancurkan satu keluarga sekaligus. Seorang ahli tingkat dewa perang. Jika bukan karena kau melumpuhkan tuan muda keluarga Lin dan menyebabkan bencana sebesar ini, akankah kita jadi seperti ini? Kau seharusnya tidak selamat. Nenek, tadi malam ya Xincheng ingin menyerahkanku kepada Lin Pingxi. Beichen lah yang menyelamatkanku.
Jika Tuan Muda Lin bersedia menerimamu, itu keberuntunganmu. Lihatlah siapa yang kamu pilih. Pembawa sial ini, sejak dia datang ke Bian Liang, banyak sekali masalah yang dia bawa ke keluarga Su. Jangan khawatir. Biar aku yang urus keluarga Lin. Karena kau takut, maka pergilah dari Bian Liang. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Kau seharusnya sudah menerima 100 miliar tadi malam. Kan, aku tidak perlu kau mengembalikan kelebihannya, patuhi saja taruhannya, dan kembalikan perusahaan serta proyeknya kepada King Sui. Meskipun saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uang ini, tapi kau bikin banyak masalah bagi keluarga Su kami. 100 miliar itu adalah apa yang pantas kami dapatkan. Kamu harus mati untuk menebus kejahatanmu. Dan King Sui juga harus dikirim ke keluarga Lin. Keluarga Lin Sanjing sudah tiba. Lin Hai, kepala keluarga Lin di Sanjing. Kau cuma beruntung lolos 10 tahun lalu. Aku tidak menyangka kau berani kembali. Kau membuat Pingsi kami tidak bisa punya anak. Membuat garis keturunan keluarga Lin terputus. Hari ini, akan kupastikan kau mati tanpa kubur. Dalam hal kekejaman, siapa yang bisa menandingimu, Paman? Ayahku sangat menghormatimu. Aku tak pernah ingin bersaing soal warisan. Tapi bagaimana denganmu? Demi posisi kepala keluarga, kau menyerang saudaramu sendiri. Apakah kau ini manusia? Aku adalah putra tertua keluarga Lin. Keluarga Lin sendiri seharusnya milikku. Hanya saja putra kedua luar biasa. Semua orang di seluruh ibu kota membicarakan putra kedua sepanjang hari. Mengatakan dia strategis dalam dunia bisnis. Dan kau ini, anak Lin yang kebijaksanaannya hampir iblis. Mengatakan dia seharusnya kepala keluarga Lin. Mana mungkin aku bisa menjaganya? Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalanku. Bahkan saudaraku sendiri juga tidak mungkin. Karena kau sudah mengakuinya, maka bayar utangnya. Seekor anjing liar berani menyentuh kepala keluarga Lin. Penjaga tangan darah, pelindung keluarga Lin. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Tuan Tua. Saya adalah pelindung keluarga Lin. Ini adalah tugas saya untuk melakukan ini. Kepala keluarga mohon jangan sungkan. Bagaimana kepala keluarga akan bertindak? Saya ingin mereka semua mati tanpa tempat pemakaman. Masalah-masalah itu semuanya dilakukan oleh Lin Beijing. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Suku. Menurutmu kau punya pilihan? Jika bukan karena cucu perempuanmu, akankah tuan muda kami jadi seperti ini? Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan keluarga Sumu 10 tahun lalu, kok bisa dia masih hidup? Kepala keluarga Lin, tolong ampuni keluarga Su kami. Aku bersedia menyerahkan Su King Sui kepadamu. Kalian berdua berluput dan bersujud sekarang juga. Laharmu sudah terkubur di tanah kuning. Hanya setengah langkah menuju ambang batara perang. Kau sampah tua. Dan kau pikir kau layak aku berlutut. Pembawa sial. Kau berani mengutuk pelindung Lin. Hancurkan keluarga Su kami. Sama sekali. Apakah kamu tidak puas? Beijing, kita tidak bisa pergi hari ini. Aku di sini. Jangan takut. Tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Biar bisa tahan serangan telapak tanganku ini, kau setidaknya tingkat raja perang. Di usia semuda itu, untuk benar-benar memiliki alam seperti itu, kau memang anak kesayangan surga. Kalau begitu, kau tak bisa dibiarkan hidup. Itu kamu. Semuanya karena kamu. Kamu pembawa sial. Kamu sudah menghancurkan keluarga Su kami. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Diam. Nenek, Beijing baru saja menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Karena anjing liar ini sangat peduli pada Su King Sui. Kenapa kita tidak bersenang-senang? Su King Sui, selama kau telanjang dan berjalan-jalan di kota Bian Liang, keluarga Sumu akan kuampuni. Su King Sui, aku memerintahkanmu. Segera lakukan sesuai perintah. Tuan Muda Lin, katakan. Nenek, aku ini cucu kandung nenek. Bagaimana nenek bisa melakukan ini padaku? Siapa yang suruh kau keras kepala? Pembawa sial ini. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Nenek, King Sui ingin berpegang teguh pada keluarga Sanjing Lin untuk mendaki, sedang mengantai. Keluhan apa yang kau miliki? Apakah kau ingin keluarga Su kami dimusnahkan? Cepat-cepat. Pergi sana. Mari lihat siapa yang berani sentuh King Sui. Kau mencari mati. Kau orang jahat. Lepaskan putraku cepat. Nah, berani sentuh sedikit pun tuan muda. Aku akan membuatmu berharap kau mati, tapi tidak bisa mati. Kau
Kau sudah keterlaluan. Bagaimana kalau mengganggumu? Pelindung. Jangan pedulikan aku. Cepat bunuh makhluk jahat ini dan keluarga Su. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret mereka bersamaku. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kau mencari mati. Aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Pasti Lin Bichin yang menyebabkan bencana sebesar ini lagi. Bahkan Dewa Perang sudah terkejut. Sekarang, keluarga Su kami benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Dewa Perang, mengapa kau datang? Harusnya aku yang tanya kamu. Lin Beichan ini adalah pengkhianat keluarga Linku. Aku sedang menanganinya hari ini untuk membersihkan rumah kami. Apa? Masalah pribadi keluarga Lin kami. Dewa Perang, apakah kau berniat ikut campur? Raja pernah menunjukkan Nona Su Qingsue perhatian yang luar biasa. Urusan keluarga Su akan aku tangani hari ini. Mungkinkah kepala keluarga Lin juga ingin pelindung keluarga Linmu melakukan tindakan terhadapku? Alam Dewa Perang setengah langkah belakang. Tidak layak disebut di mataku. Aku tidak berani. Tidak berani. Hanya saja, dalam 3 hari, Raja Utara akan mengadakan perjamuan naga Phoenix. Tapi anak ini memukuli putraku seperti ini. Dan keluarga kami diperas miliaran dana. Dia sangat tidak hormat kepada Raja Utara. Penangananku terhadapnya hari ini juga untuk menjunjung tinggi Raja Utara. Kepala keluarga Lin juga tahu pentingnya perjamuan naga Phoenix. Maka kau seharusnya tidak membuat masalah hari ini. Biarkan masalah ini hari ini berakhir di sini. Setelah perjamuan naga Phoenix selesai, sekacau apapun ulahmu, itu tak berarti aku tidak akan ikut campur lagi. Dewa Perang, tak mungkin kita diam saja. Aku harus membuatnya. Apa kau tuli? Xiaoji, berapa banyak keuntungan yang diberikan keluarga Su padamu, sehingga kau mendukung mereka seperti ini. Tapi jangan lupa, leluhur keluarga Lin kami adalah pahlawan pendiri. Beberapa hari yang lalu Raja Negara secara pribadi mengundangku hadir. Perjamuan naga Phoenix pertunangan Raja Utara. Jika kau berani menyentuhku, aku akan memastikan kau menyesal. Aku ingin, kepala keluarga Lin mungkin salah paham sesuatu. Saya datang hanya untuk kirim undangan ke keluarga Su. The film was translated and narrated by Untuk M. perjamuan Media. naga Phoenix ini, pemeran utama pria tentu saja Raja Utara. Adapun pemeran utama wanita, dia akan dipilih oleh Raja Utara di tempat. Sanjing memiliki Xiao Roshuan dan Qin Lufu. 2 wanita cantik yang hadir. Bian Liang kami tentu saja memilih wanita cantik nomor 1 Bian Liang, Su Qingsue. Mungkinkah kepala keluarga Lin ingin menghalangi pertunangan Raja Utara? Baiklah, hari ini aku akan melepaskanmu. Keluhan antara kau dan aku. Pada hari perjamuan naga Phoenix, Raja Utara akan memutuskan secara pribadi. Kau masih ingin membalikkan keadaan di perjamuan naga Phoenix. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan ini. Sangat sombong. Keluarga Lin kami sangat disukai oleh Raja Utara. Kau hanyalah sepotong sampah. Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Apa yang kau miliki untuk melawan kami, keluarga Lin Sangjin? Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah, aku akan menunggumu. Ayo pergi, nak. Tuan Dewa Perang, aku tahu Raja Utara memiliki status yang mulia. Terima kasih juga karena telah menyelamatkan keluarga Su kami. Tapi Bichin dan aku sudah bertunangan. Toh, itu titah pernikahan dari Raja. Oleh karena itu, aku tidak akan menghadiri perjamuan naga Phoenix ini. Gadis keras kepala. King Sui, ini hanya pertunangan. Kamu belum menikah, kan? Kamu masih bisa membatalkannya. Sekarang, nasib keluarga Su sepenuhnya ada di tanganmu. Kamu tidak boleh keras kepala. Nenek, Nenek memohon kepadamu, ini semua salah Nenek. Tapi Nenek masih ingin hidup. Batalkan pertunangan dengan Lin Bichin dan pergi hadiri perjamuan naga Phoenix. Nenek, tolong cepat bangun. Tidak, jika kamu tidak menyetujui Nenek, Nenek akan terus berlutut di hadapanmu. Jangan, Nenek, tolong cepat bangun. Qingsue, pergi. Beichin, bagaimana bahkan kamu bisa seperti ini? Benarkah kau mau menyerahkanku kepada Raja Utara itu? Pergi saja dan tonton keseruannya. Sosok besar seperti Raja Utara pasti tidak akan melakukan hal seperti memisahkan sepasang kekasih. Iya ya. Lakukan saja formalitasnya, itu juga tidak apa-apa, selama Raja Utara senang. Satu kata darinya,
bisa menyelamatkan keluarga Su kami. Yang mulia, pedang penumpas utara telah diambil kembali. Pedang penumpas utara terhunus, langit di atas Bianli yang akan segera berubah. Lu Fu, kenapa kau lakukan itu pada Lin Beichen? Sangat gila. Karena dia membawaku. Apa? Dia benar-benar melakukan padamu hal yang begitu tercela. Cukup, jangan khawatir. Ketika aku melihat Raja Utara, aku akan melaporkan semua yang dia lakukan. Perbuatan tercelanya, aku akan melaporkan semuanya. Pada saat itu, dia akan menerima konsekuensinya. Aku bertanya-tanya kenapa kau ada di sini. Jati kalian adalah pelayan dari Ola Weiyang. Dengan status seperti itu, berani-beraninya menyamar jati Raja Utara. Berani-beraninya menyamar jati Dewi Perang Nihuang. Kalian benar-benar pantas mati 10.000 kali. Gadis bodoh, kau benar-benar tertipu oleh serigala berekor besar ini. Masalah di restoran barat. Dia pasti menyebut Raja Utara untuk menyelesaikannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Jika tidak, pergilah. Lin Beichen, kau melakukan hal yang begitu tercela. Pada Lu Fu, tidakkah kau merasa sedikit pun malu di hatimu? Apakah itu yang kau katakan padanya? Tidak masuk akal. Pengakuanmu ditolak, dan kau langsung berpura-pura jadi korban, dan bahkan memfitnahku. Donakin, taktik yang luar biasa. Lin Beichen, kau sampah. Kau mengambil keuntungan lalu balik menuduh. Jenderal ini hari ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Rushuang, kamu baik-baik saja. Dia dan Lin Beichen hanyalah pelayan dari Ola Weiyang. Bagaimana seni bela diri mereka bisa begitu kuat? Raja Utara itu pasti luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan. Jangan datang ke sini lagi. Seperti yang diharapkan, kalian hanyalah anjing penjaga Ola Weiyang. Kertas tidak bisa membungkus api. Kau mungkin bisa menghentikanku hari ini untuk bertemu Raja Utara. Tapi di perjamuan naga Phoenix, bisakah kau masih menghentikanku? Aku akan merobek topeng sampahmu, masker, semua hal memalukan yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkannya satu persatu. Nyonya Tuasu membesarkan cucu perempuan yang baik. Tidak disangka dia bisa mendapatkan Tuan Dewa Perang untuk secara pribadi merekomendasikannya. Keluarga Su mulai sekarang akan melambung tinggi. Ya, jika keluarga Su makmur, jangan lupakan kami, sesama warga Bianliang. Tentu saja. Sekelompok orang bodoh buta. Seorang wanita dari keluarga yang merosot. Bagaimana dia bisa layak untuk Raja Utara, Ratu Utara? Hanya bisa dipilih dari Jenderal Xiao dan Nona Qin dari keluarga Qian. Setelah perjamuan naga Phoenix, tidak akan ada lagi keluarga Su di Bianliang. Dasar pembawa sial, kamu juga menyelinap masuk. Cepat keluar. Keluarga Su kami mengandalkan hari ini sebagai titik balik. Pada saat itu, jangan kau merusak segalanya. Hanya bicara omong kosong. Mengeliminasi King Su itu urusan sepele. Jika kau menyinggung Raja Utara, kita semua akan tamat. Kau ini apa? Dan berani mencari masalah dengan keluarga kami. Beichen, siapa kau? Bukan urusanmu. Aku, Lin Lang. Tuan ketiga Lin, kau sebenarnya belum mati. Dan kultivasimu bahkan sudah pulih. Dasar bajingan tua. Aku dengar kau sedang cari gara-gara dengan keluargaku. Beichen, aku memberitahumu. Kau bisa coba. Jika kau menyentuh Beichen keluarga kami, bahkan seujung jari pun, keluarga Yemu akan kuhapus malam ini. Deal yang pertama kali melukai putraku. Nyawa dibayar nyawa itu wajar. Orang ketiga. Lama tidak bertemu. Lin Hai, kau membunuh keluarga kakak keduaku. Melumpuhkanku lalu mempermalukanku. Dan memata-mataiku selama 10 tahun. Dan kau masih berani bicara tentang persaudaraan. Serangga bau, berani tidak sopan kepada kepala keluarga. Orang tua ini akan mengirimmu untuk bertemu. Tuan kedua Lin, di perjamuan naga Phoenix. Jangan membuat masalah. Tunggu sebentar, Raja Utara akan datang.
Adapun kalian semua akan berakhir buruk. Nah, tentang masalahmu, Bei-chan memberitahuku. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Ini keluarga Lin kami dan Bei-chan yang bersalah. Tidak sulit. Ini semua pilihanku. Dengar baik-baik, bagaimana keluarga Lin bertarung, itu urusanmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya ingin memperingatkanmu. King Sui akan menjadi Ratu Utara. Dia bukan hanya menantu perempuan keluarga Linbu. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Keluarga orang gila. Raja Utara. Sejauh yang kutahu, Su Qingse sudah tidur dengan Lin Bei-chan itu, kan? Raja Utara akan menginginkan barang bekas ini. Hina King Sui lagi. Aku akan membuatmu membayar. Pria sialan itu, dia sudah menawarkan diri, tapi kau tetap tak mau. Begitu gadis ini dicaci maki sekali saja, kamu langsung bereaksi begitu keras. Karena kau sangat peduli padanya. Lalu mengapa terakhir kali di Ola Weiyang, saat aku tidak sadarkan diri, mengambil keuntungan dariku, dan kemarin lusa terhadap Lufu, kau melakukan hal yang begitu tercela. Kau adalah benar-benar seorang munafik, bajingan. Baiklah. Berani sekali kau menunjukkan nafsu seperti itu. 3 kandidat selir. Kau benar-benar mencemari mereka semua. Ini terang-terangan menampar wajah Raja Utara. Kau pasti mati. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Itu adalah Qin Lufu miliknya. Pengakuanku ditolak olehku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Juga, hari itu di Aula Weiyang, aku bersamamu. Tapi melihatnya sekarang, lebih baik membiarkanmu, wanita ini, berjuanglah sendiri. Kenapa kau tidak bercermin? Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Lufu mengaku padamu? Lihat apa yang kau katakan. Apakah ada yang percaya di sini? Aku percaya Bei-chan. Kau benar-benar tidak tahu diri. Ketika saat itu tiba, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Aku memberitahumu keluarga Su. Berhentilah bermimpi di siang bolong. Orang yang menjadi Raja Utara hari ini, pasti aku. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Tidak peduli seberapa hebatnya Raja Utara ini. Aku meremehkannya. Aku hanya ingin bersama Bei-chan. Su Qingse, bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Status Raja Utara begitu mulia. Bahkan Jenderal Xiao bermimpi untuk menikah dengannya. Bagaimana mungkin dia si pembawa sial ini, si tidak tahu berterima kasih ini, bisa dibandingkan? Atua Lin, aku tidak peduli bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Cepat bawa dia dan pergi. Jangan rusak nasib baik keluarga Su. Raja negara tiba. Salam Raja Negara. Salam Raja Negara. Raja Waguo. Perjamuan naga Funika hari ini, aku bukan tokoh utama. Aku datang untuk 2 hal. Pertama, meresmikan pernikahan Raja Utara dari Waguo. Kekuatannya menggetarkan dunia. Dan meresmikan pernikahan. Ini adalah mahkota Phoenix dan jubah. Dikenakan oleh permaisuri abadi. Dalam sejarah Waguoku. Hari ini, Tuan memberikannya sebagai busana pernikahan. Kepada Ratu Utara. Raja Negara. Jadi siapa yang kau pilih? Ayah, apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti Jenderal Xiao. Bakat seni bela diri Jenderal Xiao luar biasa. Dan dia telah mengagumi Raja Utara. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Keluarga Qin juga merupakan keluarga terkemuka di Shangjin. Qin Lufu bahkan adalah putri tunggal. Menikahinya, itu berarti memasukkan aset keluarga Qin semua ke dalam sakumu. Sangat mungkin juga dia akan memilihnya. Singkatnya, tidak mungkin memilih orang lain selain Su Qingse. Tuan ini mengumumkan, Ratu Utara dari keluarga Su Bianlian, Su Qingse. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Nona Su, silakan. Ganti pakaian pernikahan. Raja Negara, apa kau salah paham? Belum lama ini, kau baru saja memberiku pernikahan. Dan Bei-chan. King Sui, pergi ganti baju dulu. Aku akan menjelaskan semua ini padamu sebentar lagi. Keluarga suku akan segera naik daun. Keluarga Linmu, bukankah kalian mendukung Xiao Roshuan? Kalian memilih sisi yang salah. Lihat saja mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Linmu masih berani sombong terhadapku. Bagaimana mungkin? Keluarga Su telah merosot. Su Qingse adalah barang rusak. Bagaimana mungkin Raja Utara menyukainya? Mari kita lihat saja.
Pasti ada kesalahpahaman di sini. Begitu kebenaran terungkap, aku harus membuat keluarga Su. Sekumpulan badut ini menderita selama 3 hari 3 malam. Raja Utara tiba. Gaun pengantinku ini bukan untuk Raja Utara. Su Qingsui dalam hidup ini hanya akan menikahi Lin Beijin. Su Qingsui, kegilaan apa yang kamu ucapkan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku tidak akan pernah menakui kamu sebagai cucuku lagi. Wanita gila ini mencari mati. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Keluarga Su pantas dimusnahkan hari ini. Nona Su, harap tenang. Tuan ini tidak berniat memaksamu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Raja Utara Hua Guoku untuk masuk dan menerima pengantinnya. Qingsui, maukah kau menikahiku? Beijin, bagaimana kau bisa naik ke sini? Cepat dan duduklah. Aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kepada Raja Utara nanti, Lin Beichan, kau sampah. Bagaimana bisa kau memiliki cincin naga darah yang memerintah jutaan prajurit Biiliang? Rusuang, apakah kamu sudah lupa? Dia hanya seorang penjaga pintu di Olaweyang. Dia pasti mencurinya saat bertugas. Mengutil cincin naga Baginda Raja Utara. Dia lari ke sini untuk menipu dan memperdaya. Mungkin ingin kawin lari dengan Su Qingsu. Kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak cepat memohon ampun? Raja Utara akan segera tiba secara langsung. Anda tidak dapat lari dari nasib ini. Tapi jangan sakiti keluarga suku. Dasar kau orang jahat. Kau mencari mati Raja Negara. Bocah ini, karena dia berani melamar secara terbuka kepada permaisuri Raja Utara di perjamuan Naga Phoenix. Kejahatannya tidak termaafkan. Keluarga Lin kami sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun tidak menghormati Raja Utara. Serang. Bahkan jika kau berada di puncak alam Raja Perang, kau harus meninggalkan nyawamu di sini hari ini. Kau adalah ahli tingkat Dewa Perang. Ini tidak mungkin, kau. Siapa sebenarnya kau? Jubah ikan naga, pedang Beilian. Ini adalah pasukan kekaisaran Beilian. Yang paling depan adalah Jenderal Ilahi berjubah putih, Chen Qingse. Wanita ini benar-benar Dewi Perang wanita Biiliang Nihuang. Lalu dia. Karena kalian telah melihat Raja Utara, mengapa kalian tidak berlutut? Dia hanyalah seorang parasit keluarga Su, menantu tak berguna. Bagaimana mungkin dia Raja Utara? Apakah kalian sedang sandiwara? Raja Negara, apakah kau membuat kesalahan? 10 tahun hidup dan mati. Bertarung melintasi 5.000 km, menenangkan 8 penjuru. Aku bisa disebut seorang legenda. Dewa Perang muda, dinobatkan sebagai raja di usia muda, seharusnya disebut sebuah mitos. Siapa yang berani menyebut dirinya raja selain aku? Hanya Raja Utara. Mereka, keluarga kaya dan berkuasa, menghinaku dengan kekuasaan mereka. Apa yang harus kulakukan? Kavaleri besi Biiliang tiada tandingannya di dunia. Dengan satu perintah, meratakan gunung dan laut. Salam Raja Utara. Salam Raja Utara. Wanita tua ini benar-benar buta. Memikirkan aku terus ini mengusir Raja Utara dari keluarga Su. Kami memaksa King Su untuk menjual dirinya. Memaksa Raja Utara. Memperlakukan dia lebih buruk dari anjing. Keluarga Su kami sudah tamat. Idola yang aku sembah. Kekasih impianku ada tepat di depan mataku, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya dan bahkan dengan liar menghinanya. Badut yang sebenarnya ternyata adalah aku. Aku hanya ingin memilikinya. Meskipun dia bukan Raja Utara, hatiku sudah tergerak. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah anjing liar yang melarikan diri dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia naga Huaguo? Raja Utara memimpin banyak dewa perang. Kekuatannya sendiri tak tertandingi di era ini. Mendominasi satu generasi, aku benar-benar berani memprovokasikannya. Tidak akan tidak adil untuk mati hari ini. Inilah kekuatan yang kubicarakan. Apa kau masih ingin melawanku?
Beichen, pamanmu tahu dia salah. Tolong maafkan pamanmu. Maafkan pamanmu. Apakah kau masih ingat ketika kau masih kecil? Pamanmu pernah mengajakmu ke festival lampion. Mengajak bayi keluar hirup udara. Beichen, apakah kau masih ingat hal-hal ini? 10 tahun lalu kau membunuh seluruh keluargaku. Aku melihatnya dengan jelas. Paman ketiga ingin keadilan untukku. Tapi kau melumpuhkannya. Tahan semua penghinaan. Bibi, hampir mati karena miskin obat. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Kakakku mencintaiku sedalam lautan. Aku diperlakukan seperti anak oleh paman ketiga. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bisakah aku menghadapi mereka? Padam. Kakak kedua. Aku menyesalinya. Akhiri sendiri. Ini adalah balasan. Ayah, kau sudah keterlaluan. Aku akan melawanimu sampai mati. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Zaman telah berubah. Pergi ke neraka. Kirim dia dan Ye Sanhe ke medan perang api penyucian. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Raja Utara, ampuni kami, Raja Utara. Raja Utara. Tolong demi King Sui. Beri kami kesempatan lagi. Keluarga Su kami rela berkorban sekuat tenaga untukmu. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, dan kau berulang kali menyakiti King Sui. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. King Sui, kami adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Kau tidak bisa sekejam itu. King Sui, tolong cepat mohonkan untuk kami. Beichen, tolong biarkan Nanek dan yang lainnya pergi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman hidup sulit dihindari. Li Huang, usir mereka dari Bianlian, buang mereka ke jalan jadi pengemis. Ya. Raja Penjaga Utara, sebenarnya Rushuang selalu mengagumimu. Dulu aku bodoh dan tidak tahu apa-apa. Itulah sebabnya aku membuat kesalahan besar. Aku juga ditolak olehmu dan terlalu cemburu pada Su Qingsu. Karena itu, kalian harus dipisahkan. Kami tahu kami salah. Mohon demi pertunangan yang dulu, maafkan kami. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa aku, kavaleri besi Beilian? Lalu bagaimana kamu ingin menghukum kami? Memang salahku duluan. Bunuh atau kuliti, lakukan sesukamu. Setelah itu, kembalilah ke Aula Wei yang bersamaku. Aku kebetulan membutuhkan 2 orang untuk menyajikan teh dan air. Aku tahu statusmu sebagai Raja Kota Utara. Mulia, aku juga membuat kesalahan. Tapi untuk mempermalukan seorang jenderal besar Huaguo seperti ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Kamu bodoh. Bahkan Dewa Perang Ni Huang pun menjadi budak. Kami ini apa? Lagi pula ini adalah bersama Raja Penjaga Utara sepanjang waktu. Mungkin kamu bahkan bisa naik status nanti. Beichen, apa kau benar-benar Raja Utara? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu saja ini bukan mimpi. Maafkan aku, Beichen. Aku telah salah menilaimu selama ini. Aku tahu kau memutuskan pertunangan karena kau khawatir akan keselamatanku. Aku tahu kau mendirikan batu nisan untuk keluargaku dan memberi hormat setiap tahun. Aku tahu selama ini kau sangat menderita karenaku. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Seumur hidupku, aku hanya akan melindungimu.